Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part yang sebelumnya. Kita akan membahas latihan soal persiapan asesmen madrasah matematika untuk materi kelas 9 part yang pertama. Jadi kita akan langsung melanjutkannya dari nomor 21. Oke, kita simak pembahasannya pada video kali ini ya. Nah, di soal nomor 21 ini adalah materi yang berkaitan tentang bilangan berpangkat. Nah, di soal nomor 21 ini coba kita baca dulu ya soalnya. Penjabaran yang benar dari negatif 2 pangkat 5 adalah titik-titik. Jadi, sini supaya adik-adik jelas, di sini tidak ada kurung di negatif 2-nya. Yang artinya di sini penjabaran yang benar itu seperti apa? Perhatikan. Kalau misalkan dia tidak ada negatifnya, 2 pangkat 5 itu penjabaran yang benar adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya itu 5 kali. Seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan ada kurungnya, kemudian ada negatifnya di dalam kurung, maka penjabaran yang benar itu adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi artinya negatifnya ikut berulang bersama dengan angka 2-nya. Kemudian kalau misalkan seperti yang ada di soal ini kan tidak ada kurungnya. Ini artinya apa? Artinya adalah yang berpangkat 5 hanyalah si 2-nya saja. Jadi hanya 2 yang berulang sebanyak 5 kali, sedangkan negatifnya hanya 1 kali. Berarti penulisannya negatifnya seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi negatifnya 1 kali, 2-nya yang 5 kali. Seperti itu. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 ini adalah opsi yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di soal nomor 22 ini kita akan berbicara tentang sifat suatu bilangan yang berpangkat. Jadi di sini kita diberikan soal A berpangkat 8 dikalikan dengan A berpangkat 4 kemudian dibagi dengan A berpangkat 6 sama dengan titik-titik. Jadi untuk menyelesaikan soal ini adik-adik harus mengingat kembali sifat dari suatu perpangkatan yang seperti ini. Kalau misalkan ada A berpangkat M dikalikan dengan A berpangkat N dengan catatan basisnya itu harus sama, maka cara untuk mengerjakannya adalah A berpangkat M ditambah dengan N. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Nah, tetapi kalau kalian temukan yang seperti ini, A berpangkat M kemudian dibagi dengan A berpangkat N dengan basis yang sama juga, maka cara mengerjakannya adalah A berpangkat M dikurang dengan N. Jadi pangkatnya itu dikurangkan jika pembagian, kemudian kalau dikali maka pangkatnya dijumlahkan. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soalnya. Di sini kan ada A berpangkat 8 dikali dengan A berpangkat 4 dibagi dengan A berpangkat 6. Kita selesaikan yang di bagian atas terlebih dahulu. Berarti A berpangkat, karena di sini basisnya sama-sama A semua, berarti berlaku tuh sifat yang tadi. Berarti A berpangkat 8 ditambah dengan 4 dibagi dengan A berpangkat 6. Jadi yang di bawah tetap ditulis ulang supaya kita nanti selesaikan setelah yang operasi yang di atasnya dulu. Kemudian di sini A berpangkat 8 tambah 4 berapa? Ya benar. A berpangkat 12. Kemudian kita tulis kembali yang tadi A berpangkat 6 di bagian bawah. Kemudian kita gunakan sifat yang kedua tadi, yang ketika dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Berarti kita bisa tuliskan menjadi A berpangkat 12 yang di atas, kemudian kita kurangkan dengan pangkat yang ada di bawah. Maka hasil akhirnya itu adalah A berpangkat 12 kurang 6 adalah 6. Berarti solusi untuk jawaban nomor 22 adalah opsi yang C, A berpangkat 6. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 23 ini kita berbicara tentang yang namanya notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah ini adalah suatu bentuk penulisan yang sederhana untuk bilangan-bilangan yang sangat besar. Nah, di sini bentuk umum dari suatu bilangan notasi ilmiah itu adalah A dikalikan dengan 10 berpangkat N dengan catatan A itu harus di antara 1, itu boleh sama dengan 1 tetapi dia kurang dari 10. Dan ini adalah bilangan bilangan boleh bilangan desimal, bilangan bulat juga boleh. Tetapi yang tadi catatan dia tidak boleh sama dengan 10, jadi dikurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kan bilangannya itu adalah 14 juta. Ingat, bilangan yang diminta di soal ini 14 juta mau kita ubah ke dalam notasi ilmiah yang bentuk umumnya tadi. Maka cara untuk mengerjakannya, yang pertama adik-adik lihat bilangannya ada komanya atau belum. Ternyata di sini kan belum ada komanya, koma 0 di bagian belakang kita taruh. Nah, langkah selanjutnya kita geser koma yang ada di bilangan ini sampai ke kiri. Nanti hanya tersisa satu angka di sebelah kirinya koma. Jadi tujuan akhirnya itu komanya harus ada di bagian sini gitu. Tapi kita akan
lakukan perpindahan dengan pelan-pelan supaya adik-adik paham. Jadi ketika ini digeser satu kali, maka angkanya itu akan berubah menjadi 1.400.000, kemudian komanya di sini, kemudian nolnya yang tadi ada di kiri pindah ke kanannya koma. Jadi kita lakukan hal yang sama terus. Maka ini kan pergeseran pertama ya, ini pergeseran pertama, kita lakukan pergeseran lagi, maka hasilnya menjadi begini, 140.000. Ini adalah pergeseran kedua. Lanjut pergeseran yang selanjutnya jadinya 14.000, kita geser seperti ini, maka ini adalah pergeseran ketiga. Lanjut lagi, kita geser lagi, maka yang tersisa jadi 1.400 di samping kirinya koma. Ini adalah pergeseran keempat. Kita geser lagi, maka jadinya 140 di kirinya koma, sedangkan angkanya 0 yang ini ada 6. Ini adalah pergeseran yang kelima. Lanjut lagi, berarti di pergeseran selanjutnya jadinya tinggal 14. Kita geser, kemudian kita geser satu kali lagi yang terakhir supaya tidak tersisa cuma 1,4 gini, nolnya mengikut di belakang. Ini adalah pergeseran yang ketujuh. Nah, karena di pergeseran ketujuh dia tinggal satu angka yang di samping kirinya koma, maka pergeseran dihentikan. Kemudian cara untuk menuliskan notasi ilmiahnya, kita tuliskan 1,4-nya ini 1,4, kemudian dikali dengan 10 berpangkat n. N-nya itu diambil dari mana? N-nya itu diambil dari banyaknya pergeseran ke kiri. Jadi kalau ke kiri dia pangkatnya positif, tapi nanti kalau suatu saat dia digeser ke kanan, maka pangkatnya jadi negatif. Jadi karena di sini ke kiri, ingat ke kiri itu berarti pangkatnya adalah pangkat positif, berarti 10 berpangkat positif 7. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 23. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, 1,4 dikalikan dengan 10 berpangkat 7. Oke, semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Di soal nomor 24 ini berbicara tentang bentuk akar dari suatu bilangan. Nah, di sini kita diberikan soal akar 60 ketika disederhanakan, kira-kira menjadi opsi pilihan jawaban yang mana. Jadi di sini untuk menyelesaikannya, adik-adik harus mengetahui yang namanya faktorisasi prima terlebih dahulu agar lebih mudah untuk mengakarkannya. Nanti di sini kan akar 60 yang ditanya ya. Maka yang kita mau cari faktorisasi primanya adalah 60-nya. Berarti 60 kita bikin pohon faktor terlebih dahulu. Ini dibagi dengan bilangan prima paling kecil. Jadi kan bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kita gunakan dulu bilangan prima paling kecil yaitu 2. Kalau misalkan 2 dibagi 2, 60 bagi 2 kan bisa ya, maka hasilnya adalah 30. Bagi lagi dengan bilangan prima 2 tersebut, maka hasilnya adalah 15. Nah, ketika 15 bilangan prima 2 sudah tidak bisa digunakan, maka gunakan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Berarti sini 3, 15 bagi 3 adalah 5. Nah, ketika di sebelah kanan ini sudah bilangan prima juga, maka proses faktorisasi prima ini dihentikan. Nah, kemudian kita tulis deh faktorisasi primanya. Berarti faktorisasi primanya adalah ini, ada angka 2, berarti 2-nya pangkat banyaknya angka 2 tersebut yang muncul. Berarti di sini kan ada 2 angka 2-nya, maka 2-nya berpangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 3, 3-nya berpangkat 1 karena cuma satu kali muncul. Begitu juga untuk 5-nya, 5 berpangkat 1. Nah, setelah kalian ketahui bentuk faktorisasi primanya begini, maka kalian gantikan 60 dengan faktorisasi prima tersebut. Maka kita tuliskan akar dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Nah, kalau kalian ingat, ada sifat dari bentuk akar. Kalau misalkan ada akar M dikali dengan N, ini bisa kita pisah menjadi akar M dikali dengan akar N dengan catatan pangkat akarnya harus sama. Nah, di sini kan pangkat akarnya sama, maka kita bisa pisahkan yang tadi ini menjadi akar 2 pangkat 2 dikali dengan akar 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Kenapa mereka berdua ini kita gabungkan dengan satu akar? Karena mereka sama-sama berpangkat 1. Jadi yang berpangkat 1 itu tidak akan pernah bisa keluar dari akar pangkat 2. Yang bisa keluar dari akar pangkat 2 hanya yang mulai dari 2, 3, dan seterusnya itu bisa. Nah, di sini kalau kalian ingat, kalau tidak dituliskan akar seperti ini, pangkatnya itu pangkat 2, akar pangkat 2, akar pangkat 2, akar pangkat 2. Nah, di sini ada akar pangkat 2 dengan pangkat 2 itu bisa saling menghabisi, sehingga yang tersisa hanyalah angka 2-nya saja. Kemudian kita kalikan dengan ini, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Karena dia pangkat 1 tidak bisa keluar, kita kalikan saja seperti biasa. 3 kali 5 adalah 15.
Maka di sini yang tersisa adalah akar 15. 2 kali akar 15 itu hasilnya adalah 2 akar 15. Tinggal digabungkan saja mereka berdua berdampingan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah opsi yang A, 2 akar 15. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang nomor 25 ini kita masih bicara tentang bentuk akar. Jadi di sini lebih sederhana dari yang tadi. Kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan dari bentuk akar. Nah, kalau misalkan kalian ingat, sifat yang akan kita gunakan di sini adalah sifat penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau misalkan ada P akar A itu ditambah atau dikurang dengan Q akar A, maka cara penyelesaiannya itu adalah P-nya ini ditambah atau dikurang sesuai soalnya. Kemudian akar A-nya ini tetap tidak akan berubah. Jadi yang dioperasikan hanya angka P dan Q yang ada di depan dari akar tersebut, dengan catatan akar A-nya ini harus sama ya. Jadi harus sama-sama akar A. Kalau misalkan akar 2 harus juga dioperasikan dengan akar 2, tidak bisa yang berbeda. Nah, kembali ke soalnya. Di sini kan yang diminta nih ya, negatif 6, kita tuliskan ya, negatif 6 akar 3 dikurang 9 akar 3. Sederhana soalnya. Jadi caranya untuk menyelesaikan, kalian perhatikan di sini kan sudah sama ya akar 3, maka akar 3 itu kita tetap tuliskan di bagian belakang. Kemudian yang kita operasikan adalah angka yang ada di depannya, yaitu negatif 6 kurang 9. Ini yang kita operasikan. Kalian ingat, kalau bilangan negatif kemudian dikurangkan lagi, cara untuk menyelesaikannya itu negatifnya dulu ditulis, kemudian kalian jumlahkan angkanya, 6 tambah 9. Seperti itu cara menyelesaikannya. Jadi negatifnya tulis kembali, kemudian tambah 6 tambah 9 berapa? Oh, jawabannya adalah 15. Maka kita tulis jawabannya adalah negatif 15 akar 3. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal nomor 25. Sangat mudah kan? Berarti opsi yang benar adalah opsi yang A, 15 akar 3. Sorry. Salah. Jadi yang benar adalah opsi yang D, negatif 15 akar 3. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 26 ini kita akan membahas soal yang terkait tentang persamaan kuadrat. Tetapi ada baiknya sebelum kita membahasnya, kita mengingat kembali apa sih bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat. Jadi di sini sudah saya tuliskan bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat adalah AX berpangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan catatan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A, B, dan C ini adalah angka. Yang ditanyakan di sini adalah nilai B dari persamaan kuadrat negatif 4x pangkat 2 tambah x sama dengan 0. Jadi di sini yang ditanya adalah nilai B-nya. Nah, tetapi kalau misalkan kalian bingung bagaimana cara menentukan A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat, nilai A itu adalah koefisien atau angka yang berada di samping kirinya x pangkat 2. Sedangkan B adalah angka yang berada di samping kiri dari nilai X, sedangkan C adalah konstanta atau angka saja tanpa di sampingnya ada variabel yang mendampinginya. Nah, di sini kalian lihat di soalnya ternyata ini ada X pangkat 2 ya, berarti yang di samping kirinya itu sudah pasti adalah nilai A-nya. Jadi nilai A adalah negatif 4. Jangan lupa diambil tanda negatif yang ada di samping kirinya angka. Kemudian nilai B, perhatikan di sini ada variabel X ya, maka di samping kirinya adalah nilai B. Nilai B-nya adalah tidak lain tidak bukan adalah angka 1 karena tidak dituliskan angkanya. Sedangkan nilai C-nya, perhatikan tidak ada nilai konstanta di persamaan ini, yang artinya nilai C-nya adalah sama dengan 0. Berarti kalau misalkan yang ditanya adalah nilai B, berarti jawabannya adalah positif 1. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang D adalah positif 1. Semoga adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 27. Di soal nomor 27 ini kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Jadi, cara untuk menentukan akar-akar persamaannya bagaimana sih? Perhatikan. Di sini kita tulis dulu persamaannya. X pangkat 2 tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Jadi, yang harus kalian perhatikan, lihat koefisien dari X pangkat 2 yaitu angka 1. Kemudian lihat konstantanya yaitu 8. Kalikan mereka berdua. Jadi kali berapa positif 1 kali 8? Ya benar. Jadi 1 dikali positif 8 kan berarti positif 8 juga ya. Maka kalian cari berapa sih faktornya positif 8 yang ketika dijumlahkan itu dapat hasilnya adalah positif 6. Itu tugas kalian. Jadi
dikali dapat 8 ditambah dapat positif 6, seperti itu. Jadi setelah kita pikir-pikir, oh yang tepat itu adalah positif 2 dikalikan dengan positif 4, karena ketika dikalikan mereka dapatnya positif 8, tetapi ketika dijumlahkan 2 tambah 4 itu adalah positif 6. Sedangkan kalau misalkan kalian tanya kemungkinan-kemungkinan lainnya apa sih? Kemungkinan-kemungkinan lain bisa 1 kali 8, bisa negatif 1 kali negatif 8, bisa juga negatif 2 kali negatif 4, tapi tetap yang tepat itu adalah yang positif 2 dikali dengan positif 4. Nah, karena kita sudah dapat angka yang tepat, maka kita buat kurung seperti ini. Perhatikan. Buat dua kurung seperti ini, kemudian sama dengan 0. Kalian lihat variabel apa yang ada di persamaan ini. Nah, karena variabelnya itu adalah variabel X, maka kalian tuliskan X di bagian awal kurung-kurung ini. Kemudian lihat yang kalian lingkari tadi itu kan positif 2 dan positif 4. Positif 2 berarti tambah 2, positif 4 berarti tambah 4, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan di sini kan ada kali ya. Ada dua buah bilangan yang dikalikan dapatnya 0. Pasti salah satunya, entah yang ini atau yang ini, itu pasti kemungkinan sama dengan 0. Berarti untuk kemungkinan yang pertama, X tambah 2 yang sama dengan 0 atau yang dikurung kiri. Ini ketika ini sama dengan 0, otomatis hasilnya itu tidak lain tidak bukan adalah sama dengan negatif 2. Kenapa bisa? Karena positif 2-nya pindah ke ruas kanan, tandanya itu berubah. Awalnya positif jadilah negatif. Dapat X1-nya adalah negatif 2. Selesai satu. Nah, kita lanjut yang kedua, kemungkinan berikutnya yang di dalam kurung yang kanan. Jadi X tambah 4 sama dengan 0. Ketika kita pindahkan positif 4-nya ke ruas kanan, berarti tandanya itu berubah juga. Yang awalnya positif berarti dia berubah menjadi negatif. Sehingga hasil yang kedua itu adalah negatif 4. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 ini adalah opsi yang A, yaitu negatif 2 dan negatif 4. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 28 ini kita diminta untuk menentukan X1 kali X2, di mana X1 dan X2 ini adalah akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mengingat ada rumus dari penjumlahan akar-akar dan juga perkalian akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Jadi, saya tuliskan di sini rumusnya. X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah negatif B per A. Sedangkan kalau kalinya X1 dikali dengan X2, rumusnya adalah C per A. Dengan catatan, ABC-nya ini berasal dari bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita kembali ke soalnya tadi. Soalnya ini kan X pangkat 2 tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Berarti A-nya itu adalah 1, karena koefisiennya itu 1, yang di depannya X pangkat 2 adalah 1. Kemudian ke nilai B-nya itu adalah positif 7 dari sini. Kemudian yang C itu kita ambil dari konstanta, yaitu yang positif 10. Nah, ketika kita sudah dapat semuanya, karena permintaan di soal adalah X1 dikali dengan X2, maka rumus yang kita gunakan yang ini, C per A. Berarti kita masukkan deh nilai C-nya adalah positif 10, kita bagi dengan positif 1. Maka hasilnya tidak lain tidak bukan adalah positif 10. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, yaitu positif 10. Mudah kan? Oke, kalau misalkan kalian paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 29 nih. Soal nomor 29 ini, ayo kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada suatu hari, Budi ingin menentukan jenis akar-akar suatu persamaan kuadrat yang diberikan gurunya. Kemudian, Budi pun menghitung nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Dan diperoleh hasilnya adalah D sama dengan negatif 25. Jadi, berdasarkan nilai diskriminan tersebut, maka jenis akar-akar persamaan kuadratnya adalah titik-titik. Nah, untuk membantu Budi untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat ini, adik-adik harus mengingat bagaimana sih jenis dari akar-akar tersebut jika kita melihat dari nilai diskriminannya. Jadi ingat, kalau misalkan D-nya itu lebih dari 0, maka jenis akarnya itu adalah
dua akar real. Akar realnya ini dia berbeda. Nah, kalau misalkan D-nya itu sama dengan 0, maka ada dua akar yang sama. Jadi dua akar real yang sama, atau jadi ada nama lainnya. Nama lainnya itu adalah satu akar real saja. Jadi satu akar real saja. Jadi boleh dua akar real sama atau satu akar real saja. Nah, kemudian kalau misalkan D-nya itu kita peroleh kurang dari 0 atau bilangannya itu negatif, maka jawaban yang tepat itu adalah dua akar yang tidak real. Tidak real, dua akar tidak real. Jadi dua akar tidak real yang berbeda, biasanya berbeda sih. Nah, ketika kita lihat di soalnya, D-nya ini kan negatif 25. Berarti nilai D sama dengan negatif 25 ini tidak lain tidak bukan pasti kurang dari 0. Sehingga kita ambil kesimpulan dua akar tidak real. Jadi kita cari di soalnya. Jadi pilihan yang tepat itu adalah opsi yang A, yaitu dua akar tidak real. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 30 atau soal yang terakhir pada video kali ini. Jadi di sini adalah soal yang terkait tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi di sini sebelah kanan disajikan sebuah grafik fungsi kuadrat dan kita diminta untuk menentukan salah satu titik potong terhadap sumbu Y. Jadi di sini grafik fungsi kuadratnya perhatikan yang berwarna ungu ya. Di sini kan ada dua sumbu dari suatu koordinat kartesius. Perhatikan di sini yang ini, yang dari kiri ke kanan atau yang bagian sini ini namanya sumbu X. Sedangkan yang atas ke bawah ini namanya sumbu Y. Jadi yang diminta itu yang kena dengan sumbu Y. Jadi yang dimaksud itu yang ini sebenarnya. Tetapi nanti kita akan bahas untuk yang kena sumbu X ini koordinatnya berapa sih? Jadi untuk penulisan koordinat kartesius itu bagaimana? Perhatikan cara penulisannya yang benar adalah X, Y. Jadi X-nya dulu baru Y-nya. Jadi kalau misalkan untuk jawaban soal ini itu yang berwarna orange di bawah ini ya. Di sini kan Y-nya itu kena angka negatif 2 ya di bagian sini. Maka kita tuliskan di bagian Y-nya itu adalah negatif 2. Tapi bagaimana untuk nilai X-nya? Nah, nilai X-nya ini kan yang dari kiri ke kanan. Dia sejajar dengan angka 0 di bagian sini. Berarti nilai X-nya itu adalah 0. Sehingga harusnya untuk jawaban nomor 30 ini yang benar adalah opsi yang C. Nah, tetapi kalau misalkan kalian perhatikan dengan titik potong terhadap sumbu Y-nya yang berwarna hijau di sini, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang sebelah kiri, ini koordinatnya. Kalau kalian perhatikan, dia kena X-nya itu sama dengan negatif 1. Berarti cara penulisannya itu dalam kurung negatif 1, koma. Nah, untuk Y-nya, kebetulan dia kena titik yang sejajar angka 0 di sumbu Y, makanya dia sama dengan 0 di Y-nya. Berarti titiknya itu adalah negatif 1,0. Sedangkan yang di kanan ini X-nya 2, karena di X-nya sama dengan 2. Kemudian ketika disejajarkan dengan sumbu Y, dia kena angka 0, maka penulisan yang benar adalah 2,0. Jadi kalau misalkan lain kali yang diminta titik potong terhadap sumbu X, kalian sudah tahu bagaimana cara untuk menjawabnya. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan pada video part ketiga persiapan asesmen madrasah untuk materi kelas 9. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.